Saudara, beberapa hari ini saya berdoa ya saudara. Tiba-tiba saya itu mendengar sesuatu di telinga saya. Saya merasakan sekali bahwa roh Tuhan itu akan melakukan suatu pembaharuan yang luar biasa atas gereja Tuhan. Atas semua orang Kristen, orang percaya, bahkan gereja-gereja juga saudara. Saya mau kasih judul hari ini khotbah saya itu masuk masa yang baru atau gelombang yang baru atau kita masuk sebuah fase yang baru. Nah, gak tahu saya merasakan sekali Tuhan itu seperti menunggu dan menantikan begitu lama ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Bahwa Tuhan itu mau membuat suatu gelombang baru yang besar, yang ajaib. Saya berkata ini gelombang ilahi ya, gelombang Tuhan ya. Hamba Tuhan berdoa ya. Tiba-tiba doanya tuh berkata begini saudara. Tuhan, Engkau punya rencana. Ada warna yang berbeda yang sedang Engkau memunculkan Tuhan. Ada sesuatu akan muncul yang baru. Katanya doanya begitu saudara. Saya tiba-tiba kaget saudara. Tuhan, Engkau tunjukkan apa sih yang Kau maksud itu, warna yang baru itu, fase yang baru itu Tuhan, yang tidak seperti biasanya. Engkau punya warna baru Tuhan, tunjukkan kepada kami ya Tuhan. Itu doanya seperti itu saudara. Saya catat sampai saya catat saudara. Jadi kita akan memasuki sebuah fase yang baru saudara. Nah, fase yang baru ini saudara, pasti saudara jauh lebih dahsyat saudara, jauh lebih hebat dari yang dulu saudara. Jauh lebih hebat, lebih ajaib dari fase yang terdahulu saudara. Seperti Alkitab katakan di zaman Kisah Para Rasul nih ya. Wih dahsyat banget kan, dahsyat banget saudara. Bayangkan itu yang namanya Petrus nelayan ya. Maaf pendidikannya juga tidak tinggi. Jadi banyak sekali murid Yesus itu yang nelayan saudara. Pendidikannya enggak tinggi saudara. Tiba-tiba berkhotbah dengan hebat, dengan lantang. Seperti orang berpendidikan saudara. Itu keluar semua firman, pengetahuan firman saudara. Orang semua terpana. Bam, 3.000 bertobat saudara. Belum lagi saudara itu yang namanya emas dan perak aku nggak punya. Ketemu di bait Allah orang lumpuh sejak lahir sembuh, bam saudara. Belum lagi wah banyak sekali saudara. Kesembuhan ilahi dan segala macam, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tapi Alkitab berkata loh di Hagai, kitab Hagai kalau saudara baca, kemuliaan bait Allah akan lebih hebat lagi dari yang semula. Bayangin saudara. Bait Allah, saudara dan saya. Kemuliaan gereja Tuhan tuh bukan gedungnya saudara. Nah, jadi setiap fase saudara, saya mau berkata jelas saudara. Kalau ada satu perubahan, ada fase yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, pasti ada harga yang harus dibayar, ada harganya saudara. Nah masalahnya kita ini mau menyiapkan hati enggak? Kita mau membuka hati kita lebar-lebar enggak? Kita mau meresponi enggak? Siap enggak dibawa Tuhan kemana? Nah ini pertanyaannya. Siap enggak kita dibawa Tuhan kemanapun Tuhan mau bawa kita nih? Waktu saya dapat ini saya berdoa dan berdoa saudara, Tuhan ini enggak mudah. Nah saya mau cerita saudara, jadi kegerakan Tuhan itu di muka bumi ini ya saudara. Dari zaman pertama kan ada kegerakan Tuhan. Kalau saudara baca sejarah gereja tuh hebat sekali saudara. Ya itu muncul itu dari nama-nama tokoh-tokoh yang hamba Tuhan yang terkenal. Sejarah gereja kalau diurut tuh luar biasa saudara. Nah ada kegerakan Tuhan yang luar biasa ya. Dulu di Indonesia waktu terjadi kegerakan Tuhan persekutuan doa. Saya waktu itu baru bertobat ya. Wah, persekutuan doa tuh menjamur di mana-mana. Di mana-mana seluruh dunia persekutuan doa. Itu kegerakan Tuhan. Ya. Ya pernah terjadi kegerakan Tuhan waktu orang nggak ngerti baptisan Roh Kudus ya. Begitu ada baptisan Roh Kudus, kegerakan Tuhan dahsyat banget ya saudara. Nah, itu semua dari zaman sejarahnya gereja sampai hari ini dan bagaimana orang Kristen mengalami kegerakan Tuhan yang terus bergulir. Nah ternyata dalam kegerakan Tuhan di seluruh dunia
menurut pengamatan, kegerakan itu tidak pernah bertahan lebih dari 10 tahun ternyata. Jadi begitu 10 tahun nih saudara, itu dengan sendirinya semua, coba kalau saudara amati, akan turun menjadi statis dan lama-lama menjadi biasa. Biasa saudara. Orang Kristen ya, lihat aja 10 tahun jadi Kristen, begitu sudah 10 tahun menurun. Kalau saudara enggak benar-benar bergaul sama Tuhan dengan Roh Kudus, saudara enggak benar-benar hidup di dalam Tuhan. Menjadi biasa semuanya. Jadi sama saudara, ini sudah 10 tahun. Biasanya kalau udah 10 tahun tuh makin turun makin biasa, semua biasa. Ujungnya timbul apa? Pergerakan baru. Yang lama jadi apa? Monumen. Jadi monumen. Kita jadi orang Kristen jangan jadi monumen saudara. Tapi kita harus terus bergerak. Coba ngomong kanan kiri. Kita harus terus bergerak. Orang Kristen harus terus bergerak. Nanti saya kasih tahu bergeraknya bagaimana ya saudara. Jadi kalau kita sudah tidak bisa diajak bergerak, itu akan makin turun saudara. Sama orang Kristen juga begitu. Kalau nggak bisa diajak gerak, kekristenan saudara sudah 10 tahun karatan saudara. Cuma di rumah doang, ke gereja cuma seminggu sekali, persekutuan sekali, seminggu 2 kali misalnya ya. Tapi sekali lagi saudara, bergerak, berubah. Nah persoalannya apakah saudara dan saya ini mau nggak diajak bergerak sama Tuhan nih? Mau nggak saudara dan saya diajak bergerak kembali dengan Tuhan, atau saudara berhenti? Tuhan, aku mau bayar lagi Tuhan. Tuhan, aku mau puasa lagi Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa lebih lagi Tuhan. Tuhan, aku mau kerja lebih lagi Tuhan. Tuhan, aku mau nginjil lebih lagi Tuhan. Atau saudara berkata, cukup, sudah jadi orang Kristen, jangan macam-macam, jangan ekstrim-ekstrim, jangan aneh-aneh. Sudah dengerin firman aja, lakukan kebaikan tiap hari, biasa aja hidupnya. Nah, jangan nanti dibilang aneh loh, kamu dibilang sesat loh, dimaki orang. Belum lagi, ditentang, dimusuhi. Belum lagi berkorban lagi, korban tenaga, korban uang, capek. Kan ada orang Kristen yang begitu tuh saudara. Kemudian kita berhenti. Gak ngapa-ngapain jadi orang Kristen. Coba ya renungkan kembali ya. Tuhan itu ya jelas sekali ngomong di hati saya. Nak, siap gak kamu dibawa next level katanya. Ngerti gak sih kamu kalau mau dibawa next level? Artinya apa saudara? Siap gak dibawa next level? Maaf ya saudara, orang Kristen yang gak pernah melayani saudara. Jadi Kristen berkarat, percayalah saudara. Kemarin ya Pastor Samson Dabas itu di gereja kami Shekinah Temanggung. Beliau itu ya khotbahnya tuh nubuatan semua menurut saya. Teguran, membangkitkan iman, membakar kita semua. Beliau berkata bilang gini, orang Kristen harus masuk dalam pelayanan. Pelayanan apa aja saudara? Pelayanan banyak sekali, gak selalu nyanyi di depan, gak selalu nari saudara. Ayo ikut, mungkin besuk orang sakit, ikut coba bagiin makanan ke orang miskin. Bisa pelayanan, bisa apa aja saudara. Tapi saya berdoa saudara, dan saya berdoa begitu ngelihat semua ini saudara. Tuhan, bagaimana mungkin gereja Tuhan bisa dibawa ke masa yang baru ini Tuhan, fase ini Tuhan. Kita ini kan sedang merayakan nih, kemarin hari kenaikan Isa Al-Masih, dan kemudian Roh Kudus turun hari Pentakosta. Orang Kristen kehilangan Roh Pentakosta. Orang Kristen kehilangan kuasa Roh Kudus. Gereja tenang-tenang, diam-diam aja. Padahal kuasa Roh Kudus apa sih saudara? Kuasa Roh Kudus itu, saudara, yang tadi saya katakan. Saudara ketemu dukun bisa bertobat saudara. Saudara ketemu orang sakit, tumpang tangan sembuh. Jadi saya lihat banyak orang yang berkata cukup sampai di sini aja. Sudah, ini aja udah aneh kok. Ya. Udah dimusuhin lagi ya.
Udah banyak korban yang diletakkan, udah saya mau shalom aja lah, shalom udah. Baik-baik aja udah. Kita itu membutuhkan gelombang yang lebih besar. Jadi kalau misalnya nih ya, ini ya, kita nih ada di lautan nih ya. Lautan ini bicara dunia ini. Tiba-tiba muncul gelombang Tuhan yang besar sekali saudara. Saudara harus menjadi apa? Peselancar sejati saudara. Saudara bisa memainkan gelombang itu sehingga saudara ada di atas gelombang itu dan saudara bisa turun bareng, bisa naik bareng gitu loh saudara. Peselancar sejati kan begitu saudara, bisa mainin ombak saudara. Kita ada di dalamnya tapi kita enggak tenggelam, kita enggak terhempas, tapi kita bisa naik dan bisa bersama-sama main dengan gelombang itu saudara. Tapi persoalannya saudara mau apa tidak? Ada banyak yang di pinggir pantai aja, udah jangan jauh-jauh. Aduh ombaknya besar sekali, nanti kamu mati tenggelam loh. Masih meraba ya, ini tentang gelombangnya apa ya? Saudara, dalam penglihatan saya itu bermimpi ya saudara. Sebenarnya saya sering bermimpi berulang kali saudara. Tentang gelombang yang baru tentang kegerakan Tuhan itu saudara. Kegerakan Tuhan itu nanti kalau datang ya saudara, wih ngeri banget, cepat banget saudara. Saya itu dalam mimpi ada di sebuah panggung besar. Saya tahu itu bicara dunia ini di dalam kehidupan saya saudara. Tiba-tiba bikin KKR pertobatan, penginjilan. Tahu-tahu saya itu dibawa roh lari saudara, naik kereta cepat sekali. Tiba-tiba dikerumunin orang, orang hina, orang papa, orang sakit, orang mengerikan sekali. Wih doain, naik kereta lagi, terus dibawa lagi kemana saudara? Itu kegerakan Tuhan luar biasa seperti itu saudara. Siap enggak saudara? Saya bermimpi saudara di dalam sebuah perjalanan saya di jalan raya tiba-tiba saya bertemu dengan dukun saudara. Dukun sakti, saya tahu dalam mimpi dia menyantet saya, dia pokoknya mantranya dilempar ke saya. Tiba-tiba saya berbahasa roh, perang saudara, face to face dengan dukun saudara, bertobat dukunnya. Dalam kerumunan banyak saya berjojol-jojol lari di sebuah seperti mall besar atau gedung besar, saya nggak tahu ya itu ya. Orang lari semua ketakutan. Tiba-tiba ada suara katanya, sebenarnya ada apa ya? Ada orang kesurupan sebenarnya, ada setan katanya di tengah-tengah orang banyak setan, bukan ada setan. Dalam mimpi itu banyak setan di tengah-tengah kerumunan orang. Jadi banyak orang kesurupan, ya rupanya jadi dihinggapi roh setan, jadi mengerikan sekali dalam mimpi saudara. Terus saya bisa tahu ini orang ini yang kesurupan, orang ini yang setannya di sini. Wih, aku percaya saudara, itu roh Pentakosta. Akan ada karunia Roh Kudus yang dinyatakan, karunia membedakan roh, karunia beriman, karunia bernubuat, karunia penglihatan. Wih, orang Kristen nanti hebatlah, ajaib menurut saya, jadi tajam. Tapi masalahnya, mau nggak saudara? Mau atau tidak persoalannya, masuk gelombang yang besar itu yang Tuhan mau nyatakan. Dasar memasuki masa yang luar biasa ini ya, gelombang baru ini, masa yang baru ini, dasarnya apa? Yang pertama, jangan ada kematian dalam dirimu. Wahyu 3 ayat 1 berkata demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki, yaitu firman Dia tuh dia Tuhan, maksudnya Tuhan yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, tetapi padahal engkau mati. Jadi tiba-tiba ya Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos mendapatkan pewahyuan dari Tuhan ya. Jadi kepada jemaat, 7 jemaat ya, salah satunya jemaat di Sardis ini. Nah, kemudian dikatakan ya, inilah firman dari Tuhan ya, Tuhan yang memiliki apa? 7 roh Allah dan 7 bintang. Ini bicara apa sih 7 tuh? Kesempurnaan. Tuhan kita ini Tuhan yang sangat sempurna saudara. Kita ini tidak sempurna saudara. Jadi waktu nyanyi, ku kagum hormat akan engkau. Saudara bisa gak nyanyi lagu itu benar-benar mengagumi? Waktu saya dengerin lagu itu tadi nyanyi, saya ikut nyanyi. Tiba-tiba mata roh saya terbuka. Kagum apa? Kagum apa sih? Tuhan itu yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Langit
Alkitab berkata, langit buatan tanganmu. Siapakah aku ini Tuhan katanya. Kehebatan, kebesaran Tuhan gak bisa ditampung di pikiran kita yang kecil, saudara. Makanya lagunya, ku kagum hormat akan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tuh sangat mengagumkan. Itu baru alam semesta dan semuanya. Belum lagi, beresin kita nih yang kecil-kecil. Daratnya sih kita kan onderdilnya banyak sekali nih. Yang kecil-kecil dan di dalam kita Tuhan bisa beresin, saudara. Tuhan bisa sembuhkan kita, amin. Kelemahan kita, kejelekan kita Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa ubah. Bisa banget, saudara. Jadi kita nih mesti, makanya ya, segala sesuatu nyanyi, ya segala sesuatu apapun kita lakukan dengan pengertian, saudara. Nah, lanjut yang tadi ya, saudara. Nah, jemaat Sardis ini, saudara, tiba-tiba firman Tuhan keluar kepada jemaat ini. Kamu ya jemaat Sardis katanya. Ini loh, aku Tuhan yang sempurna dan dengan segala kebesarannya. Ya, tapi engkau ini nggak mengerti katanya. Seolah-olah gitu ya. Kamu itu nggak mengerti. Jadi apa yang kamu nyanyikan, apa yang kamu lakukan, kamu sepertinya kamu hidup padahal mati. Jadi apa? Aku tahu pekerjaanmu. Engkau hidup dengan apa? Program-program. Engkau hidup dengan kebiasaan, rutinitas. Ke gereja tiap minggu, rutinitas. Ya. Biasa. Tuhan mau berkata, aku tahu pekerjaanmu. Isinya apa? Gereja, program. Hidup kita isinya apa? Paradigma kita, pikiran kita, kebenaran diri kita sendiri. Semua kekayaan, semua berkat. Itu membuat engkau mati katanya. Lagi waspadai, saudara. Kalau suatu hari nanti nih, saudara, atau sekarang lah ya, kita ini diberkati. Wah, sangat diberkati. Ditambah-tambahin sama Tuhan luar biasa. Tapi saya berdoa jangan sampai ada kematian. Artinya gini, saudara. Jadi di saat saudara punya punya uang banyak, saudara bisa pakai uang saudara untuk apapun. Nah, jangan sampai ini membuat iman kita mati. Jadi kita lupa bagaimana berjalan dengan mujizat. Kan sering begitu toh. Kita sudah diberkati. Udah, uang tuh sudah melimpah. Uang bisa dipakai apa aja. Kita sering kali kan jadi lupa. Nggak ingat mujizat Tuhan. Lupa berjalan dengan iman. Karena sudah diberkati, sudah biasa gitu. Juga waktu kita banyak kesibukan, kerja terus kerja, sampai kita itu nggak punya waktu sama Tuhan. Nggak punya waktu khusus, nggak bisa punya waktu sendiri dengan Tuhan lagi. Berapa orang kan begitu toh. Saking sibuknya sampai enggak, saya pun begitu. Kalau saking sibuknya pelayanan, bisa loh saya ini sampai enggak punya waktu sendiri dengan Tuhan, bisa banget. Tiba-tiba ada sesuatu yang mati di dalam ini, saudara. Karena melakukan apa? Kegiatan. Gereja itu bukan kegiatan agama. Jangan sampai yang di dalam ini mati. Tuhan itu mau kita ayo berendam lagi dalam sungai Roh Kudus. Ayo lakukan lagi, jatuh cinta lagi dengan Tuhan dalam hal yang sederhana. Jatuh cinta sama Tuhan dalam hal sederhana tuh gampang kan? Gampang. Duduk berdua sama Tuhan ngobrol gitu ya. Cuman dengerin pakai ini loh, di sini lagu, ngobrol-ngobrol Tuhan. Kau lagi apa ya Tuhan? Hari ini aku lagi ngalami gini-gini nih Tuhan. Ngobrol-ngobrol aja, itu sederhana sekali kan saudara. Billy Graham itu pernah bilang gini saudara. Jadi kalau Roh Kudus itu pergi atau diangkat dari gereja ya saudara, 90% kegiatan gereja akan berlangsung seperti biasa. Gereja masih bisa beribadah, bisa. 90% masih bisa loh. Artinya apa? 90% itu dilakukan dengan apa? Kekuatan manusia, dengan rutinitas, dengan program manusia. Tapi Roh Kudusnya nggak ada. Bisa banget. Oh banyak yang tadi saya bilang gereja isinya cuma orang tidur, nggak ada Tuhan saya bilang di dalamnya. Isinya arisan keluarga kok. Makan-makan bersama. Kebersamaannya sih bagus saudara. Fellowshipnya bagus.
Jadi tanpa disadari sebenarnya gereja itu kehilangan roh Pentakosta, kuasa Roh Kudus. Pak Petrus menyebutnya roh Pentakosta, saya menyebutnya kuasa Roh Kudus. Nah, jadi lagi ya saudara, banyak sekali kita ini terjebak dengan kerutinitasan, dengan kebiasaan. Jadi kita nggak sadar di dalam kita tuh tiba-tiba kosong, hampa. Pernah gak sih kayak gitu saudara? Jadi orang Kristen di sini kosong. Saudara kalau nyanyi nyembah nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyembah. Mau angkat tangan nggak bisa, keluar suara aja nggak bisa. Berapa banyak kalau saudara di gereja, saudara enggak nyanyi, enggak mengeluarkan suara? Oh banyak, banyak. Sementara pemimpin pujiannya nyembah nyanyi, tapi gak diikuti, gak menyembah saudara. Iya apa betul? Ya begitu kok. Coba ya kalau saudara nyanyi lagu ya, saya nih berulang kali belajar gini. Nyanyi ya, menyembah ikut. Nyanyi nih yang keras ngomong, wih itu membangkitkan iman kita. Membangkitkan iman kita, karena yang kita nyanyikan itu kan firman dan kata-kata yang membangun dia tuh. Membangun iman kita, itu membangkitkan sekali saudara. Tadi kalau gitu engkau semakin bertambah Tuhan. Dan aku semakin berkurang Tuhan. Jadi saudara pernah gak kalau menyembah saudara? Saudara gak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Saudara cuma melongo aja. Aduh rugi besar lah menurut saya. Rugi besar, mendingan saudara nyembah aja, nyanyi, keluarkan suaramu. Kemarin itu ya saudara, saya mau kesaksian. Jadi waktu Pastor Samson Dabas, waktu penyembahan ya, kemudian ya beliau itu khotbah gitu ya. Nah itu hadirat Tuhan itu kuat sekali saudara. Tiba-tiba saya ini sering kali begini. Kalau di hadirat Tuhan yang kuat itu saya bisa merasakan ini seperti yang saya pernah rindukan dan saya pengen banget ya. Tiba-tiba itu muncul ya. Saudara misalnya saudara merindukan sesuatu gitu ya, rindu banget, tiba-tiba muncul di depan saudara. Itu saudara kan senangnya bukan main toh. Nah tiba-tiba terjadi itu dalam diri saya waktu kemarin. Sesuatu muncul, saya bisa rasa hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Saya sampai nangis gini, Tuhan tolong Tuhan. Memang sebelumnya, waktu sebelum ibadah saya tuh berdoa terus, Tuhan lawat kami, lawat jemaatmu, lawat saya Tuhan. Saya mau Tuhan, apa yang kau sampaikan hari ini, ada pesan Tuhan apa, saya mau Tuhan, lawat saya. Saya doa gitu sebelum ibadah saudara. Tiba-tiba saya benar-benar dilawat Tuhan. Dan kemudian saya sampai teriak gini, Tuhan tolong Tuhan, seperti Daud, jangan ambil rohmu daripadaku. Tiba-tiba saya ngomong, Tuhan yang kayak gini nih Tuhan, tolong jangan keluar dari hidup saya. Saya mau ngalami lebih lagi, saya bilang. Saya mau dilawat Tuhan, saya mau ngalami haus dan lapar lebih lagi Tuhan. Saya mau mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Saya mau mengerti kerinduan Tuhan lebih lagi Tuhan. Saya mau Tuhan. Saya mau mencintai jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Saya mau lawatan, saya mau mega lawatan, saya mau apa semua. Saya sebutin saudara. Jangan hati saya berubah. Jangan sampai saya hatinya bergeser Tuhan. Saya bilang gitu. Tolong jamin saya Tuhan, jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dengan hal yang kerinduan Tuhan ini. Saya sampai ngomong gitu saudara. Saya nangis dan saya takut saudara kehilangan. Nah saudara, jadi saya berdoa, jangan sampai ada yang mati kalau gelombang besar itu datang. Nah kita bisa cek dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Gimana sih kalau roh kita tuh mati saudara? Pada saat saudara baca firman Tuhan, saudara gak dapat apa-apa, gak dapat rema firman Tuhan. Rema dan logos bisa gak sih dijelasinnya gimana ya? Rema itu gini loh, sesuatu, jadi waktu baca firman Tuhan, saudara tiba-tiba firman itu seperti hidup dan itu tertuju buat saya pribadi, buat kita pribadi gitu loh maksudnya, itu rema. Ya, tiba-tiba Tuhan bicara khusus.
Ya, itu rema saudara. Firman itu sangat berbicara, firman itu tiba-tiba seperti dihidupkan oleh Roh Kudus, ya. Dan buat saya pribadi gitu loh. Itu Tuhan bicara dengan firman-Nya. Nah, gitu ya. Itu rema saudara. Kalau logos itu ya semua firman Tuhan logos ya. Kata-kata yang sudah oh iya ini, oh iya aku pernah tahu. Tapi rema itu sesuatu yang mengena banget gitu ya. Gitu. Tertuju pada saya gitu ya, ditegur Tuhan atau Tuhan bicara gitu ya. Itu rema saudara. Nyanyi nih, nyanyi nih ya. Ini mulutnya ngomong nih, nyanyi nih ya, bunyi. Tapi yang di dalam gak ada gereng-gerengnya, gak ada gregetnya. Pernah gak kayak gitu? Oh pernah saya. Kok gak ngerasain apa-apa ya? Nyanyi nih. Ku kagum hormat akan engkau. Tapi gak ada apa-apanya di dalam, ini kosong. Nggak ada apa ya gairahnya, nggak ada semangatnya. Pernah nggak sih kayak gitu tuh? Itu tandanya roh kita nih ada harus diukur suhunya tuh. Sudah mulai dingin, beku, betul. Menuju kematian, hati-hati. Jadi saya tahu banget kejatuhan itu tidak selalu dimulai dari dosa. Tapi kejatuhan itu bisa dimulai dari hati kita. Hati kita yang apa? Beku, hati kita yang mati. Nggak perlu nunggu sampai dosa saudara. Kejatuhan itu bisa dimulai dari hati kita nih loh. Yang mulai saudara sudah sama Tuhan sudah nggak ada kerinduannya. Coba bisa dicek waktu pertama bertobat ya toh. Pertama bertobat kan, aduh saya pertama bertobat ya. Wah setiap ya, ibadah ya di hari Minggu ataupun ibadah persekutuan doa. Bayangin seminggu persekutuan doa. Wah hidup saya nih setiap hari penuh dengan ibadah saudara. Minggu ibadah, Senin persekutuan doa Ibu Nani ya, persekutuan doa apa tuh anak muda. Selasa itu ada doa di gereja saya. Rabu persekutuan doa umum, jadi Seninnya tuh anak muda, Rabu tuh umum. Kalau Bunda ini dulu tuh Rabu, saudara. Kamis di gereja saya ada acara apa lagi? Jadi mama saya, papa saya bilang, udahlah kamu mah katanya tinggal di gereja aja, hidup di gereja. Makanya bos saya bilang gini, ini mah pendeti katanya. Saya dinubuatin tuh benernya saudara. Pendeti Linda katanya. Dia nggak bilang pendeti. Katanya kalau perempuan pendeti katanya. Kenapa saudara? Itu haus dan lapar. Gereja belum mulai saya sudah duduk beresin kursi ya, udah menyambut paling depan saudara. Itu yang namanya haus dan lapar. Tapi setelah 10 tahun, berapa lama saudara? Tiba-tiba hati saya berubah. Tahu gak saudara, saat hati kita berubah, kita menjadi mati, menjadi kosong, menjadi malas semuanya, itu berbahaya saudara. Itu berbahaya. Jadi kalau saudara sudah malas baca Alkitab, sudah malas berdoa, malas memperkatakan firman Tuhan, kita menyebutnya deklarasi ya. Coba lihat ya, kalau orang yang rohnya mati nih saudara, rohnya beku dan mati ya, itu orang gampang ngomel pasti saudara, gampang menghakimi, curiga, cepat menghakimi, menyalahkan orang lain. Nggak bisa melihat kesalahan sendiri karena rohnya udah beku. Tapi coba lihat orang yang ya rohnya hidup saudara, udah cepat nangkep, cepat nyambar, cepat bertindak, cepat lakuin sesuatu, nyambar cepat saudara. Lagi ya, lanjut yang kedua saudara, dasar dari masuk. Engkau harus mencintai firman Tuhan dan mengejar kedalamannya. Mencintai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Jadi saudara, hanya orang yang mau belajar dan menyelidiki firman Tuhan, maka orang itu akan punya kedalaman pengenalan akan Tuhan dan akan mengerti maksud hatinya Tuhan. Saudara, semakin engkau belajar firman Tuhan ya, semakin kita ini ya, kita tahu kita ini bodoh ya ampun, kita ini belum ngerti apa-apa. Jadi semakin engkau menggali firman Tuhan, semakin engkau itu mengenal Tuhan, semakin kita ini ya ampun, kita ini belum apa-apa ternyata.
Karena firman Tuhan kalau tersingkap membuka mata roh kita terang. Oh ternyata begini ya. Bak dibuka jadi terang. Tadinya gelap, gak ngerti. Bak, oh alah ternyata ya. Menggali firman saudara, menyelidiki firman. Belajar, memperkaya ya saudara, pengertian pengetahuan saudara dengan firman Tuhan. Makin saudara ternyata makin menyelidiki ya saudara. Ternyata itu makin saudara sebenarnya haus dan lapar, makin di roh di jiwa kita tuh makin mau terus belajar. Saya ini ya tanya Pak Petrus, punya buku rohani banyak sekali. Punya catatan khotbah dan catatan harian saya dengan Tuhan ya. Rema Tuhan, nubuatan, Tuhan ngomong apa. Ini saya tuh orangnya tipe ya. Saya ini orangnya tipe melankolis juga ya. Sama Tuhan tuh kayak gitu saudara. Catat terus. Catat. Dulu saya baru bertobat ya. Buku catatan khotbah saya banyak sekali. Tapi gawat sekarang yaitu sudah bergeser. Makanya kemarin saya tiba-tiba saya mau catat lagi. Jadi yang Pastor Samson Dabas ngomong saya catat. Jadi mari saudara belajar firman Tuhan, gali. Lanjut ya, percaya firman Tuhan. Karena banyak orang tidak percaya firman Tuhan. Lebih percaya omongan orang lain. Lebih percaya hal-hal yang di depan kita, di sekitar kita. Daripada percaya firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 43-45. Apakah sebabnya kamu itu tidak mengerti bahasaku? Banyak orang gak ngerti bahasanya Tuhan. Bahasa Tuhan bisa tahu dari mana? Nanti baca dulu ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Banyak orang kata Tuhan gak ngerti firman Tuhan, gak ngerti bahasanya Tuhan, gak bisa nangkep firman Tuhan. Makanya nangkepnya apa? Dari iblis. Kebohongan, intimidasi. Tiap hari kan kita sering dibohongin, toh ada suara-suara. Nah, iblislah menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Tidak hidup dalam kebenaran. Iblis tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau ada suara intimidasi, omongan-omongan kamu bodoh, kamu itu miskin, mana mungkin kamu dipakai Tuhan, mana mungkin hidupmu diberkati, kamu utang terus kok. Nah itu suara dusta. Itu suara bukan suara kebenaran ya. Nah sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, dalam iblis nggak ada kebenaran. Jadi kalau dengar suara-suara gitu tuh nggak ada kebenaran di dalamnya, itu dusta semua. Iblis adalah bapa pembohong, bapa dusta. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya padaku. Nah ini maksudnya apa? Tuhan ngomong kebenaran tapi banyak orang gak percaya. Nah sekarang gini, jadi untuk mengerti bahasanya Tuhan itu kita harus belajar dan menangkap ya, mencintai firman Tuhan. Sekali lagi mencintai firman Tuhan. Jadi kalau saudara, setiap saudara yang belum membaca firman Tuhan Alkitab sampai habis, rupanya kayaknya kita mungkin harus bawa Alkitab lagi. Sepertinya loh, iya loh. Kemarin tuh saya ketemu siapa ya, ada orang tuh ya. Bu saya kok disuruh Tuhan saya bawa Alkitab. Jadi dia bawa Alkitab gede. Itu yang dulu tuh. Wah Alkitab, sekarang kita enak banget kan cuma pakai ini tuh handphone tuh. Bukan Alkitab tuh. Nah jadi kalau saudara belum membaca Alkitab sampai habis ya, sampai selesai. Dan saudara tidak membaca Alkitab setiap hari secara rutin, maka saudara tidak akan mengerti bahasanya Tuhan. Makanya ditipu terus sama iblis. Makanya hidupnya dalam tekanan, dalam ya kayak dibelenggu di cangking iblis. Jadi saudara harus baca Alkitab setiap hari rutin. Coba baca Alkitab setiap hari ya. Baca Alkitab harus setiap hari. Bahkan saudara harus baca Alkitab sampai habis. Wah saya udah buku keberapa, saya udah keberapa kali habisnya. Jadi untuk mengerti bahasa Tuhan, cintailah, senangilah firman Tuhan. Sampai Daud berkata, firman-Mu itu adalah kehidupanku.
Aku gak bisa hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu yang paling aku cari, yang aku cintai, yang aku ingini. Cintai firman Tuhan, saudara. Saudara coba bisa ibaratkan gini, kalau saudara gak baca firman Tuhan, gak baca Alkitab, sama aja rasanya saudara belum makan. Ya, tolong perhatikan. Saudara kalau gak baca Alkitab, gak baca firman Tuhan, sama aja saudara belum makan. Amin. Tolong ya, perhatikan ya. Coba nanti lihat kalau baca firman Tuhan terus ya, itu akan mengubah hidup saudara, dahsyat banget, percayalah. Jadi mulai baca Alkitab dan renungkan firman. Baca Alkitab jangan kayak baca koran ya, direnungkan, pelan-pelan bacanya saudara. Saudara bisa baca kalau mau mengejar kedalaman, baca bukunya Madam Guyon ya saudara. Itu orang ya ngajarin cara baca Alkitab, cara hidup masuk di dalam hadirat Tuhan, kedalaman Tuhan. Itu caranya dia luar biasa. Sampai dia bilang kalau baca Alkitab kamu diem, tenang ya, terus kamu baca pelan-pelan katanya. Per kalimat, renungkan itu, ngomong sama Tuhan katanya. Jadi Tuhan berkata kamu lebih suka dusta. Berapa banyak kita nih sering dengerin ya hari-hari kita misalnya. Waduh, tiba-tiba iman kita melorot ya, turun. Waduh gimana ini? Belum, nanti kita harus bayar ini, bayar itu. Tiba-tiba kita bisa marah kayaknya soal duit udah menghantui kita. Nah itu toh, kamu gak bakal bisa. Lihat utangmu belum bayar. Lihat kebutuhanmu besar sekali, mana duitnya? Lihat Tuhan berkati kamu enggak? Ngapain kamu ke gereja? Nah itu toh. Iblis berkata, gak mungkin kamu sembuh, penyakitmu itu loh. Dokter kan udah bilang nggak bisa disembuhin. Nah, itu dusta saudara. Dusta saudara. Ini ada cerita begini ya saudara. Saya ini dengar cerita kesaksian. Ada seorang istri itu, dia sakitnya agak aneh saudara. Ternyata sakit itu di rahimnya, di mana rahimnya tuh sampai pendarahan saudara. Nah, dia bawa ke Malaysia, ke Singapura, ke dokter pada bilang gini, hey penyakitmu ini penyakit langka, nggak bisa disembuhkan. Penyakitmu nggak bisa disembuhkan. Tiba-tiba istrinya tuh takut nangis, aduh aku bisa mati. Terus bilang ke suaminya, gimana ini, gimana? Dokter pada bilang semua, aku nggak bisa sembuh, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Nah saya mau bilang ya, saudara jangan beranggapan semua dokter benar. Tapi saya mau bilang nih, perkataan dokter ini jangan dianggap benar, benar nggak? Iya. Karena Alkitab berkata semua penyakit bisa disembuhkan di dalam Tuhan Yesus, amin. Karena oleh kuasa bilur Yesus kesembuhan terjadi. Jadi itu dusta saudara. Perkataannya dokter bilang penyakitmu aneh, penyakit langka, tidak bisa disembuhkan. Itu dusta, itu tidak benar. Dengar saudara. Jadi kalau ada dokter yang ngomong gini, udah kamu pulang aja, penyakitmu itu udah gak bisa disembuhin dah. Udah kamu di rumah aja baik-baik, kemarin hidup kamu menunggu sisa-sisa hidupmu. Saudara harus bilang saudara, Tuhan aku percaya Tuhan, kebenaran-Mu, semua penyakit bisa disembuhkan, aku percaya. Oleh kuasa bilur Yesus mati di kayu salib, genap sempurna Tuhan. Tahu gak saudara, orang ini kemudian saudara mulai hopeless ya, suaminya juga istrinya. Tiba-tiba saudara, dia itu si suaminya ngomong gini, di saat keputusasaannya di rumah sakit itu saudara, dia bilang gini, wis lah, aku jadi ingat ini yang terakhir udah. Ya saking dia sudah mungkin udahlah ini kayaknya taruhan sama Tuhan gitu ya. Aku pernah dengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Aku percaya bisa sembuh. Jadi dia bilang, saya mau percaya kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya dengar itu, saya nggak mau percaya sama dokter, kata dia. Dokter semua apapun yang dikatakan bisa dusta. Jadi dia bilang, saya pernah ke gereja katanya. Dia maksudnya pernah di gereja ngeliat orang numpangin tangan bisa sembuh. Jadi dia bilang gini, pertama kali dalam hidupnya loh, dia mencoba, dia tumpang tangan istrinya di rahimnya dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Tuhan Yesus sembuh.
Cuman begitu saudara, sesimpel itu. Tiba-tiba saudara, ini lagi ngurusin mau pulang dari rumah sakit nih saudara. Kan ngurusin dulu dong urusan bayar-bayar, tiba-tiba dokternya ngomong gini, dokter istrinya dipanggil lagi. Coba sekali lagi saya mau tes kamu, cek kamu sakit kamu itu ya, saya mau lihat itu dan saya mau lihat kondisi keadaannya supaya kamu nanti pulang ngerti nih kondisi keadaannya, kata dokternya. Dicek saudara, blak, kaget saudara, terkejut saudara si suaminya, sembuh saudara, aneh, benar-benar ajaib, bukan aneh menurut saya, ajaib saudara. Kok bisa sembuh dan penyakitnya udah nggak ada saudara. Wah, suaminya sembuh total, bayangin saudara. Semangat sekali dan senang sekali. Bayangkan, saya cuma doa sekali tumpang tangan. Oleh kuasa bilur Yesus aku percaya Tuhan. Aku gak percaya omongan dusta perkataan dokter, tapi aku percaya firman Tuhan. Yesus Tuhan bisa menyembuhkan. Gak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sembuh saudara, ajaib saudara. Sekali lagi persoalannya, saudara mau percaya atau tidak? Percaya pada firman Tuhan apa tidak? Atau percaya pada bapa segala dusta? Kamu miskin, 7 turunan miskin. Oh, ada orang kemarin saya doain saudara, detik pulang dari Israel, di bandara transit di Abu Dhabi. Dia bilang gini, Tuhan aku bertanya-tanya perjalananku ke Israel. Tuhan kok suruh ke Israel katanya. Ngapain sih Tuhan? Jadi selama perjalanan ke Israel dia bertanya-tanya, ada apa ya, ada apa? Kenapa disuruh sekeluarga kok? Jadi papa mamanya, kokonya, dia sama istrinya, istrinya sama, ya dia sama ini, ya suami istri ya, terus sama anaknya yang kecil. Jadi pertanyaannya ngapain sih? Tiba-tiba waktu di bandara di Abu Dhabi transit, seseorang datang pada saya, Bu, orang ini mengalami gini-gini, tapi dia nggak minta didoakan. Tapi saya tergerak, Ibu coba doakan dia Bu, Ibu doakan dia. Tiba-tiba saya doakan saudara, ini orang diramal dan ke atasnya itu ternyata kakeknya atau siapanya kakeknya lagi yaitu suhu saudara. Jadi diramal 7 turunan. Nah dialah yang ke-7 itu, kamu bakal miskin katanya. Wah saudara, dia usaha gagal terus memang saudara. Tapi detik dia terima Yesus, dibaptis, ada satu perubahan. Tapi dikatakan juga nanti 7 turunan miskin dan bakal mati saudara. Tahu nggak saudara, dianya nggak mati, dianya bertobat, anaknya kok aneh banget. Ulang tahun 1 tahun tiba-tiba makan styrofoam saudara. Tiba-tiba sakit di sini saudara. Tiba-tiba saya ini mau saksian ini. Ini diperiksa, dibilangin katanya, wah ini harus dioperasi, dibuka. Operasinya gagal saudara. Itu ususnya keluar. Ditutup lagi, dibuka lagi sampai 2 kali. Dia sampai nangis, sampai jerit, Tuhan ini anak saya jadi kayak apa? Kelinci percobaan saudara. Ini anak tapi mujizatnya diem aja. Tapi anak sudah kesakitan saudara. Gara-gara styrofoam nelen. Tapi menurut saya bukan karena itu juga. Kutukan saudara. Jadi akhirnya dilariin ke Singapura saudara. Ini semua dokter ngomong dilariin Singapura, tengah jalan mati loh. Kamu resikonya tinggi. Daripada di situ kayak gitu saudara. Ususnya sampai keluar saudara, dibawa ke Singapura. Dia punya minta tanda, Tuhan aku minta tanda kalau dibawa ke Singapura. Ada tanda yang ajaib, dia pergi saudara. Bayangin biayanya ke Singapura di rumah sakit hampir 30 hari di Singapura 1 M saudara. Ketika saya doain, Tuhan ini ada apa ini orang ini? Tuhan berkata ada kutuk kematian dari mestinya si bapaknya turun ke anaknya. Lepasin itu. Percaya firman Tuhan atau percaya kebohongan? Dusta. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, amin. Tapi bagi orang yang tidak percaya, semua jadi mustahil, bener gak? Dah mungkin, gak percaya sih, dah mungkin. Tapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, amin. Jadi mengerti bahasa Tuhan yang pertama adalah percaya. Coba ngomong kanan kiri, percaya pada firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan, pokoknya percaya firman Tuhan. Percaya janji Tuhan. Tapi masalahnya dilihat depan mata, kok kayak gini kenyataannya. Jangan kenyataan, jangan lihat kenyataan, jangan lihat fakta. Lihat, percaya firman Tuhan, amin. Nanti Tuhan sendiri yang mengerjakan. Percaya firman Tuhan, amin. Lanjut, bergaul erat dengan Roh Kudus.
kita ini juga selain mencintai firman Tuhan, percaya firman Tuhan, ya, kita juga harus bergaul dengan Roh Kudus nih saudara. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Yesus gak akan selamanya di bumi ini kan? Makanya Yesus berkata, nantikan janji Bapa. Janji Bapa mengirim Roh Kudus. Makanya Yesus harus tinggal di surga. Yesus harus naik ke surga. Tapi Roh Kudus ada di bumi ini. Roh Kudus sekarang yang bersama kita loh. Roh Kudus itu ada di bumi ini bersama kita saudara. Ada bersama kita. Nah, untuk mengerti pikiran Kristus, perasaan Kristus, jadi kita harus banyak bicara dengan Roh Kudus. Kalau saudara mau tahu pikiran Tuhan, ya, cara pandang Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan, perasaannya Tuhan, ya banyaklah bergaul, berbicara dengan Roh Kudus. Bicara Bu, ngomong-ngomong sama Roh Kudus, iya saudara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan sebenarnya banyak berinteraksi dengan hal-hal dunia, benar nggak? Ya toh? Loh kita nih kalau jarang baca firman atau baca firmannya sedikit atau kita nih jarang berhubungan dengan Tuhan, yang dikelilingi atmosfernya dunia semua, atau benar nggak? Iyalah ya toh, TV semua berita dunia yang kita hadapi sehari-hari ya toh, penuh semua dengan gelombang roh duniawi semua saudara. Jadi itu bisa mempengaruhi kita, banget mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara bicara kita, mempengaruhi bertindak kita. Itu roh dunia mempengaruhi banget, nempel pada kita. Nah itu perlu kita bersihkan ya, supaya clean and clear ya, dibersihkan dengan firman Tuhan, dibersihkan dengan yaitu kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Jadi biasakan saudara berbahasa roh. Kita bisa lihat orang ya yang rohnya itu ya mulai beku, yang tadi mulai mati, itu bahasa roh menurut saya 5 menit aja gak sampai. Tapi engkau bisa berbahasa roh 10 menit, 15 menit, itu rohmu hidup. Berbahasa roh saudara. Jadi makanya kalau kita ini lagi nyembah bahasa roh, pemimpin pujian, worship leader berbahasa roh, ayo berbahasa roh saudara. Usahakan saudara-saudara sendiri juga di rumah misalnya, atau saudara mungkin lagi berkendaraan ya, saudara lagi masak mungkin, atau saudara lagi di mall, lagi nge-mall ya, jalan-jalan, ya berbahasa roh nggak apa-apa, berbahasa roh saudara. Tetap ngobrol dengan Roh Kudus. Ini yang membuat kita dilingkupi roh Tuhan saudara, hidup bergaul dengan Roh Kudus saudara. Ini yang membuat pemisahan antara kita dengan dunia saudara. Jadikan gaya hidup kita saudara. Bu tapi jadi terus-terusan berbahasa roh. Loh ya tapi saudara jangan di tempat keramaian saudara. Ya saudara nanti dianggap orang gila saudara. Ya, saudara mesti ngerti waktu-waktu yang tepat ya. Saudara lagi sendiri dengan Tuhan atau dalam situasi kondisi yang mengerikan ya saudara. Bahasa roh itu luar biasa sekali saudara. Satu kali ada seseorang itu kemalingan, didatengin maling, ini cepat aja ya saudara. Maling 3 orang merampok saudara. Tiba-tiba masuk ke kamarnya, si suami istri bangun berdiri ditodong pisau saudara. Tiba-tiba istrinya bingung, si suaminya suruh serahin itu kuncinya sama barang-barangnya gitu ya. Tapi waktu mau diserahin si istrinya tiba-tiba berbahasa roh. Berbahasa roh keras-keras, tau gak? Si orang perampok itu bilang, panas katanya. Panas, dia jatuhin, ini lari. Tapi yang 2 sudah ngambil kunci mobil dan perampoknya udah ngambil kunci mobil dan mobilnya dibawa lari. Tapi satu perampok ini yang mau membunuh masuk ke kamarnya, lari karena kepanasan, pisaunya jatuh. Dengan orang ini berbahasa roh saudara. Nah jadi sekali lagi saudara, saya mau saudara mengerti. Nah ada ayat saudara, ini rahasia ilahi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ya, ini tentang Roh Kudus di roh kebenaran, itu Roh Kudus sama roh Tuhan sendiri. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata kepada dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini Roh Kudus nih ya, Roh Kudus itu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu dalam ayat ini mau ngomong gini, jadi dia itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri.
Roh Kudus itu semuanya berkata-kata bukan tentang dirinya sendiri, tapi melainkan tentang Allah Bapa dan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ngerti ya? Nah, terus Roh Kudus itu ya, apa yang didengarnya dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus itu yang disampaikan. Itu Roh Kudus. Roh kebenaran, saudara. Jadi kalau kita tinggal di dalam Roh Kudus, dalam Roh kebenaran, kita nggak akan disesatkan. Nah, terus lagi Roh Kudus itu memberitahukan hal-hal ya kepadamu, hal-hal yang akan datang katanya. Bayangin, Roh Kudus bisa kasih tahu tentang hal yang akan datang loh. Mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau yang akan datang berapa tahun lagi. Itu Roh Kudus kasih tahu bisa. Jadi Roh Kudus itu akan memberitahukan rahasia ilahi. Apa yang ada di hati Bapa. Luar biasa ya. Jadi ya kalau kita hidup bersama Roh Kudus, kita terus bergaul dengan Roh Kudus. Wih, enak banget. Ibarat kalau kita ujian tuh ya ada bocorannya, saudara. Di depan mau ada apa? Ada bocorannya. Dikasih tahu. Rahasia ilahi disampaikan, dikasih ke kita, saudara. Bahkan rahasia akhir zaman. Kita bisa mengerti bagaimana Tuhan akan bekerja dalam gerejanya di akhir zaman ini. Di hari-hari terakhir ini untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin kita nggak tahu harinya, tanggalnya, misalnya Yesus datang kedua kali ya misalnya. Tapi ada sesuatu di sini. Ini aku tahu sebentar lagi nih. Ada tanda-tanda, aku melihat itu gelagatnya. Roh Kudus ngasih tahu, saudara. Jadi ini mempersiapkan gereja Tuhan juga untuk lawatan yang terbesar, mega lawatan. Gereja Tuhan akan dikasih tahu. Harus ancang-ancang gimana? Kalau kita bergaul sama Roh Kudus. Jadi kita ini sedang memasuki masa di mana manifestasi Roh Kudus yang paling hebat, paling besar. Sejujurnya, saudara, lebih hebat dari zaman Kisah Para Rasul. Tapi sekali lagi masalahnya, saudara mau percaya atau tidak? Ini kita akan berjalan dalam kuasa dan keajaiban Roh Kudus loh, saudara. Kalau saudara berkata, atau suaranya ngomong gini, mana mungkin, kamu siapa sih, kamu tuh ulat kecil, Yakub cacing kecil, kan ada ayatnya gitu tuh. Siapa kamu itu? Tuhan, aku tidak berdaya, aku lemah Tuhan, aku ini Tuhan. Saudara, harus bangkit imannya, saudara. Tuhan, aku memang banyak kelemahan, penuh kelemahan. Tetapi Tuhan, ketika aku bertobat Tuhan dan aku menyadari dosaku, aku menyesali. Aku minta diperbaharui, diubah oleh Tuhan. Tolong Tuhan, aku mau belajar. Percayalah, detik kau berkata begitu, kasih karunia turun, saudara akan diubah Tuhan. Amin. Efesus, tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini, saudara. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya bagus banget ya. Katanya kita itu harus pergunakan waktu kita. Jangan seperti orang bebal. Harus seperti orang arif. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kamu jangan bodoh. Supaya kamu itu ngerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, tadi yang saya katakan, waktu itu akan berjalan cepat sekali, saudara. Cepat sekali kan, tahu-tahu ini 2004. Kita sudah memasuki bulan Mei, mau bulan Juni loh, saudara. Sudah mau setengah tahun. Hidup kita satu hari 24 jam ya. Ada nggak yang 25 jam, 26 jam? Nggak ada, saudara. 24 jam. Pergunakan waktu, kesempatan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, jangan sampai saya menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ternyata sangat berharga, saudara. Nih ayatnya kan gini, lanjut ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah,
Saya buka dalam bahasa aslinya, menurut teks aslinya, pergunakan waktu yang ada, buying the opportunity. Beli, ya katanya, kamu harus beli kesempatan itu. Berarti ada harganya tuh. Kamu harus beli kesempatan itu. Amplified menyebutnya buying up each opportunity. Beli setiap kesempatan. Kalau yang tadi beli kesempatan itu harus dibeli. Ada harganya. Ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, ya, beli setiap kesempatan katanya. Jadi ternyata Tuhan mau setiap kesempatan jangan dilewatin, saudara. Artinya apa sih, saudara? Setiap ada kairos Tuhan, ada ya, kairos Tuhan tuh apa ya? Jadi kalau kairos Tuhan datang, ada sesuatu yang Tuhan itu tiba-tiba bicara bak gitu ya. Saudara sambar dengan cepat. Contohnya misalnya waktu COVID tuh ya. COVID itu luar biasa sekali diizinkan Tuhan. Kita bisa bagi-bagi ke orang miskin makanan, semua kita bisa doain ya. Itu waktu yang tepat, orang lagi butuh banget. Nah, itu ya menurut saya Injil terbuka luar biasa. Karena orang sangat membutuhkan. Orang susah hidupnya, masuk kita di situ, saudara. Itu kairos Tuhan. Cepat sambar itu ya, saudara. Jadi harus begitu geraknya, saudara. Jadi harus ada harga yang dibayar, harus ada harga yang dibayar. Saudara harus doakan, harus ke sana, saudara harus follow up. Ada tindakan yang harus dikerjakan. Ya. Nah, kalau dibiarkan itu lewat, nggak ada perubahan apa-apa. Saudara nggak ngalami apa-apa. Ada banyak sebenarnya kesempatan dalam hidup kita. Saya nggak tahu di pekerjaan juga bisa begitu kok, ya toh bisa begitu. Saya berdoa hidup kita menjadi arif dan bijaksana. Karena kita tahu ada panggilan ajaib, panggilan besar dalam hidup kita, amin. Nah, saya mau cerita ya, saudara. Ada seorang hamba Tuhan bernama Oral Roberts dari Amerika. Dia meninggal pada usia 90 tahun. Menjelang dia mendekati di akhir hidupnya, ya, seorang hamba Tuhan bertemu dengannya dan berkata begini. Oral Robert berkata begini, pesan-pesan terakhirnya. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, sebab pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dia ngomong gitu. Kemudian dia bilang gini, tiap pagi, ya, katanya beliau selalu berkata begini, berharaplah terus kepada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku percaya ada hal besar yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Taruh itu di matamu, katanya. Ngomong tiap hari, berharap terus sama Tuhan, berharap dan berkata, Tuhan, ada pekerjaan besar yang sedang kau berikan kepadaku Tuhan, untukku Tuhan. Dan aku taruh itu di mataku supaya aku fokus di mataku, dan suatu hari aku percaya pasti terjadi. Jadi saudara harus berkata begitu, aku percaya Tuhan ada sesuatu yang besar di depanku Tuhan. Aku taruh Tuhan di mimpi. Jadi kalau saudara pun perjamuan kudus ya, saudara angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini Tuhan, aku taruh semua mimpiku Tuhan, impianku, semua janji-janjimu. Aku taruh Tuhan di dalam mataku, di hidupku ini Tuhan, di hatiku. Kemanapun aku pergi Tuhan, aku percaya Tuhan, suatu hari pasti terjadi. Amin. Nah, saudara, satu hal lagi saya mau cerita. Saudara pernah baca di Alkitab, ada seorang bapak bernama Yairus. Yairus mempunyai anak, anaknya sudah mau mati, sudah sekarat, saudara, sakit. Yairus sudah sedih banget, Yairus pengen ketemu Tuhan Yesus. Yairus ketemu Tuhan Yesus, saudara. Yairus memohon, Tuhan Yesus, tolongin anakku sekarat. Aku percaya Engkau bisa sembuhkan. Supaya anakku hidup gimana Tuhan? Aku mau anakku supaya hidup Tuhan, gak mati Tuhan. Ya udah, jalanlah Yairus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau ke rumahnya Yairus. Tuhan Yesus mau ke rumahnya Yairus, saudara. Tiba-tiba di tengah jalan, saudara, baca Alkitab ya, Yesus didatangi seorang perempuan menjamah ujung jubahnya, ya. Wanita yang pendarahan 12 tahun, benar nggak? Tiba-tiba menjamah ujung jubahnya. Yesus kemudian kaget.
kok ada tenaga keluar dari dirinya. Ada yang menjamahku katanya. Yesus bilang gitu. Terus perempuan itu takut kan. Di antara kerumunan orang banyak berdesak-desakan, dia ketakutan. Karena dia yang menjamah dengan susah gitu ya. Ujung jubahnya aja cuman mungkin tul kali ya. Saking susah kerumunan orang banyak ya. Nah kemudian saudara, orang ini berkata, wanita ini, asal ku jamah ujung jubahnya aku sembuh. Nah jadi waktu Yesus kemudian dijamah ujung jubahnya ya. Jadi Yesus kan harus ngerjain orang ini dulu dong ya toh. Ngobrol sama orang ini, doain. Percakapan itu membuat apa saudara? Menghentikan perjalanan ke rumah Yairus dong, bener gak? Waduh mateng kata Yairus. Terlambat, anakku bisa mati, ini gimana? Aduh Tuhan, Tuhan Yesus tolong, ini anakku bisa mati, ini bisa mati. Nah, ya kan benar ya harusnya gitu dong. Tuhan Yesus, anakku bisa segera mati kalau ini nggak selesai ya gitu ya. Nah, tapi Yairus ini nggak pernah tahu. Di dalam kamus Tuhan Yesus tidak ada waktu terlambat. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah kekekalan. Percaya saudara, di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata terlanjur sudah. Wah kacau mateng. Gak jadi wis. Terlambat sudah. No. Yesus adalah kekekalan. Tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi penghalang apapun saudara. Jadi saya mau katakan kalau saudara, waduh celaka. Jangan ngomong celaka ya saudara. Awas cabut. Hutangku, waduh gimana ini terlambat. Saya mau berkata, Yesus Tuhan kita adalah kekekalan. Tidak ada kata terlanjur, tidak ada kata terlambat. Saudara, tidak ada kata, tidak ada pemulihan, tidak ada kata, tidak ada terobosan. Amin. Tidak ada kata itu dalam kamus Tuhan Yesus. Pasti ada terobosan, amin. Pasti ada pemulihan. Pasti ada pertolongan, amin. Karena Yesus Tuhan kita adalah terang hidup. Dia adalah Tuhan atas segalanya, amin. Nah saudara, jadi ketika Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya sama Yairus. Nah Yairus itu kaget, datang orang-orang dari rumah Yairus. Pak Yairus, dibisikin. Sudah, jangan repotin guru, jangan nyusahin guru. Anakmu sudah mati. Waduh, saudara bisa bayangkan Yairus kecewanya kayak apa. Yairus memandang Tuhan Yesus melongo aja. Wajahnya mungkin kecewa loh saudara. Coba Tuhan, tadi bisa lebih cepat Tuhan. Tuh kan anakku mati Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, apa saudara? Saudara baca di Alkitab. Tuhan Yesus memandang dengan tajam mata Yairus. Tuhan Yesus memandang dengan tajam hati Yairus. Tuhan Yesus cuma ngomong gini loh. Yairus, jangan takut, jangan khawatir. Percaya saja, katanya Tuhan Yesus. Only believe. Kalau saudara baca, anaknya sembuh saudara. Anaknya sembuh. Only believe. Saudara, kata only believe ini saudara, tiba-tiba saya ingat seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth. Saya baru bertobat, saya dengar kesaksian dia, kisah dia. Saya diberkati banget. Saya sampai beli bukunya. Ini Smith Wigglesworth ini Rasul Iman. Wih, imannya dahsyat banget. Dia membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan banyak orang. Imannya luar biasa. Dia seorang tukang ledeng loh saudara. Orang yang sederhana. Pendidikannya tidak tinggi. Dia disebutnya bapak dengan satu buku. Pria dengan satu buku. Manusia dengan satu buku. Karena bukunya cuma satu. Alkitab saudara. Dibawa-bawa terus tiap hari bukunya kecil. Jadi si Smith Wigglesworth terkenal dengan jas kunonya dan dengan Alkitab kecilnya. Karena itu dia pakai jas ya, dan selalu jasnya kuno dan selalu bawa Alkitabnya kemana-mana. Pria dengan satu buku. Cuma Alkitab yang dibaca sampai mungkin berapa ratusan kali dibaca terus ya. Dibawa-bawa terus saudara. Di mana aja dia baca, di mana aja dia baca. Ada kesempatan baca Alkitab saudara. Tahu nggak ini orang saudara? Kata-kata yang diucapkannya, yang dikhotbahkannya itu cuma dua hal saja saudara. Dua kata yang singkat aja. Only believe. Itu yang terus dia khotbahkan dan terus dia katakan. Only believe, only believe. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Apapun dalam hidup saudara, saya mau berkata saudara hari ini. Kesusahan, masalah saudara, saya mau berkata.
Ayo bangkitkan iman saudara, percaya. Percaya firman-Nya. Amin.